Assalamualaikum, ketemu kembali di kelas pembelajaran kimia. Kemarin kita sudah membahas tentang konfigurasi elektron Bohr. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi elektron subkulit berdasarkan teori mekanika kuantum. Oke, pada konfigurasi elektron subkulit ini bersifat lebih kompleks dibandingkan dengan konfigurasi elektron kulit. Konfigurasi ini menekankan pada kebolehjadian ditemukan elektron pada tingkat subkulit atom. Di tingkat subkulit terdapat orbital, yaitu tempat yang mungkin ditempati oleh elektron. Orbital dibagi menjadi 4, yaitu orbital S, P, D, dan orbital F. Konfigurasi subkulit ini melibatkan bilangan kuantum, yaitu yang pertama bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum ini merupakan penggambaran dari lintasan elektron atau menunjukkan tingkat energi elektron atau kulitnya. Bilangan kuantum utama dimulai dari N sama dengan 1 itu untuk kulit K, N sama dengan 2 untuk kulit L, N3 untuk kulit M, dan N sama dengan 4 untuk kulit N, dan seterusnya. Bilangan kuantum yang kedua yaitu azimut, lambangnya L, merupakan bilangan yang menunjukkan jenis orbital di dalam subkulit. Bilangan kuantum azimut dimulai dari L sama dengan 0 itu untuk subkulit S, L sama dengan 1 untuk P, L sama dengan 2 untuk subkulit D, dan L sama dengan 3 untuk subkulit F. Kemudian bilangan kuantum yang ketiga yaitu magnetik, lambangnya M, merupakan bilangan kuantum yang menyatakan posisi orbital di dalam subkulit. Bilangan kuantum magnetik ini bergantung pada bilangan kuantum azimutnya dengan rentang harga min L sampai plus L. Nah, untuk L sama dengan 0, itu berarti elektron adanya di subkulit S, maka harga bilangan kuantum magnetiknya hanya 1, yaitu 0. Karena tidak ada min 0 atau plus 0. Sedangkan untuk L sama dengan 1, berarti elektron ada di subkulit P, maka harga magnetiknya itu bisa min 1, 0, atau plus 1. Untuk L sama dengan 2, berarti ada di subkulit D, maka bilangan kuantum magnetiknya itu bisa punya harga min 2, min 1, 0, plus 1, atau plus 2. Demikian juga untuk L sama dengan 3, yaitu subkulit F, maka harga M-nya bisa min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, atau plus 3. Terakhir yaitu bilangan kuantum spin, lambangnya S, menunjukkan bilangan yang menyatakan posisi elektron di dalam orbital. Jika posisi elektron menghadap ke atas atau searah dengan jarum jam, maka dinyatakan sebagai S-nya atau bilangan kuantum spin-nya itu tandanya plus setengah. Dan bila posisinya menghadap ke bawah, itu bilangan kuantum spin-nya yaitu min setengah. Nah, penggambaran bilangan kuantum magnetik khususnya di sini bisa dilihat di tabel ini, yaitu bila azimutnya L-nya sama dengan 0, maka orbitalnya ada di S, berarti bilangan kuantumnya cuma ada 1, yaitu 0. Gambaran orbitalnya digambarkan ada satu kotak, jumlah orbitalnya 1. Satu kotak di orbital S ini hanya mampu diisi oleh 2 elektron. Kemudian bila L-nya 1 berarti orbitalnya P, maka jumlah orbitalnya ada 3, yaitu ada 3 kotak yang mana
Yang paling kiri ini adalah -1 harganya, yang di tengah 0, yang di atas adalah +1. Kemudian untuk L sama dengan 2 berarti orbital D, jumlah orbitalnya itu ada 5, maka kotak yang pertama paling kiri ini adalah -2, -1, 0, kemudian +1, +2. Demikian juga untuk F, orbital F, yaitu apabila L-nya sama dengan 3, maka jumlah orbitalnya ada 7. Ketujuh ini bisa mengisi di kotak yang paling kiri itu -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Oke, setiap kulit atom memiliki beberapa subkulit, yaitu diberi simbol SPDF. Subkulit S, kapasitas elektron maksimalnya 2, jumlah orbitalnya 1. Subkulit P, kapasitas maksimalnya 6 elektron, orbitalnya ada 3. Kemudian subkulit D, kapasitas elektronnya maksimal 10, jumlah orbitalnya ada 5, dan F, kapasitas maksimalnya 14 elektron, jumlah orbitalnya ada 7. Lalu bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan kuantum atau subkulit, ya? Konfigurasi elektron menunjukkan bagaimana elektron tersusun dalam atom berdasarkan subkulitnya. Ada beberapa aturan yang harus difahami. Yang pertama, aturan Aufbau. Elektron mengisi subkulit berdasarkan urutan energi dari terendah sampai tertinggi. Ya, ini aturannya Aufbau. Sehingga di sini urutan pengisian menurut Aufbau mulai dari yang terendah yaitu 1S, kemudian ke 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Kenapa kok 4S dulu bukan 3D dulu? Nah, ini sesuai aturan tingkat energinya. Maka biar mudah menuliskan ini, ada diagramnya di sini. Perhatikan tanda panah. Ini adalah alur diagram pengisian berdasarkan tingkat energinya, ya. Yang paling rendah 1S. S, orbital S maksimal 2 elektron. Maka kalau penuh ditulisnya 1S2. Kalau hanya ada 1 elektron berarti 1S1. Kemudian masuk ke tingkat yang lebih tinggi yaitu 2S, kemudian 2P, habis 2P lihat panahnya ke 3S. Habis 3S ke 3P, habis 3P ke 4S, bukan ke 3D. Demikian seterusnya, ya. Angka yang di depan 1, 2S, 3S, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah menunjukkan nomor kulit, ya. Kemudian SPDF ini menunjukkan subkulit dan 2, 6, 10, 14 ini menunjukkan jumlah elektron maksimal. Oke, biar lebih jelas kita perhatikan contoh. Tulis konfigurasi elektron dari natrium nomornya 11. Maka elektron yang dimiliki 11. Nah, 11 ini harus disusun ke dalam subkulit apa saja. Yang pertama sesuai aturan dari Aufbau, maka energi yang paling rendah yaitu 1S2. Masih sisa masuk ke 2S2. Masih sisa lagi masuk ke 2P6, baru 10 elektronnya. Masih sisa 1, baru mengisi ke 3S1. Berarti orbital 3S belum penuh, baru terisi 1. Maka diagram orbitalnya bisa digambarkan. Untuk 1S itu satu kotak, isinya 2 elektron, spinnya 1 ke atas, 1 ke bawah. 2S 1 kotak, 2P itu ada 3 orbital, berarti ada 3 kotak. Nah, 3S 1 kotak.
Oke, kemudian aturan yang kedua yaitu larangan Pauli. Dalam satu orbital tidak boleh ada dua elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Setiap orbital hanya bisa menampung dua elektron dengan spin yang berlawanan. Tadi yang sudah Ibu jelaskan, spinnya yang satu ke atas plus setengah, yang satu ke bawah min setengah. Kemudian aturan yang ketiga yaitu aturan Hahn. Elektron mengisi orbital dalam satu subkulit dengan cara sebisa mungkin tidak berpasangan lebih dahulu. Jadi apabila ada elektron di subkulit P, kalau misalnya jumlahnya kurang dari 6, maka itu harus diisikan satu-satu lebih dahulu. Misalnya elektronnya 4, maka mengisi 1, 1, 1, baru elektron yang keempat berpasangan dengan elektron yang pertama dengan spin yang berbeda. Oke, kemudian ada aturan setengah penuh. Aturan ini berkaitan dengan kestabilan suatu unsur. Pada suatu unsur, elektron cenderung mengalami perpindahan orbital agar lebih stabil. Keadaan ini dimungkinkan pada orbital D. Contohnya pada atom Cr nomornya 24. Maka kalau dituliskan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Namun penulisan ini tidak stabil atau kurang stabil, sehingga unsur tersebut akan stabil jika orbital terisi setengah penuh, yaitu orbital D-nya yang tadinya isinya 4 diisi setengah penuh menjadi 5 karena penuhnya adalah 10 elektron. Sehingga mengikuti aturan setengah penuh, maka dia menjadi lebih stabil. Sehingga konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Sehingga orbital D-nya di sini setengah penuh. Dari mana satunya? Dari elektron yang berada di 4s yang tadinya isi 2, pindah 1 elektronnya ke orbital D. Kemudian ada konfigurasi elektron gas mulia, yaitu dimiliki oleh golongan 8A. Ini disebut dengan golongan stabil karena dia sulit bereaksi dengan unsur yang lain. Golongan gas mulia yang pertama helium nomornya 2, berarti mengisi 1s2. Kemudian neon 10, 1s2, 2s2, 2p6. Nah, ini bisa disingkat untuk gas mulia. Di sini He itu isinya 1s2, maka Ne-nya bisa dituliskan He 2s2 2p6. Jadi 1s2-nya diganti dengan He. Oke, agar lebih jelasnya untuk penyingkatan konfigurasi elektron menggunakan konfigurasi gas mulia, perhatikan di sini mulai dari helium sampai radon, ya. Helium 2 berarti di 1s2, neon 10 berakhir di 2p6, argon 18 terakhirnya ada di subkulit 3p6, kripton 36 ada terakhir di 4p6, xenon 54 pasti kulit terakhirnya ada di 5p6, dan radon ada di subkulit 6p6. Nah, kemudian yang dituliskan merah-merah ini apa? Yang merah ini untuk mempermudah bahwa kalau kita mau menyingkat dengan konfigurasi gas mulia, maka setelah He nanti berarti 2s2. Setelah Ne itu 3s2. Setelah Ar itu 4s2 dan seterusnya.
Oke, kita perhatikan contohnya Cl17 nomornya, berarti ada 17 elektron yaitu di 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, 1s2, 2s2, 2p6 ini adalah konfigurasi dari neon, yaitu golongan gas mulia. Maka penulisan yang panjang ini bisa kita singkat, yaitu di depannya kita tulis Ne mewakili 1s2, 2s2, 2p6. Kita lanjutkan setelah Ne urutannya adalah 3s2, kemudian 3p5 karena elektronnya ada 17. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Tentukan konfigurasi elektron untuk atom oksigen nomornya 8 dengan menggunakan prinsip Aufbau. Kita ingat tadi prinsip Aufbau, orbital diisi berdasarkan urutan energi dari terendah sampai tertinggi. Terendahnya 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, dan seterusnya. Maka untuk oksigen dengan 18 elektron, pertama akan mengisi subkulit 1s, karena maksimal ada 2, maka ditulisnya 1s2. Berarti masih sisa 6 elektron, masuk ke subkulit berikutnya 2s, maksimal mampu menampung 2, berarti 2s2. 4 elektron sudah terisi di sini, berarti 4 elektron lagi masuk ke kulit 2p, karena 2p maksimalnya mampu menampung 6 elektron. Sehingga konfigurasi elektron oksigen bisa kita tuliskan 1s2, 2s2, 2p4. Diagram orbitalnya ini bisa kita gambarkan. 1s2 itu berarti satu kotak isinya 2 elektron, satu spinnya ke atas, satu ke bawah. 2s2 di dalam satu kotak ini terisi penuh, elektronnya 2, satu ke atas, satu ke bawah. 2p4, nah elektron di subkulit P hanya ada 4, berarti belum penuh. Cara mengisinya bukan berpasangan dulu, tapi diisi sendiri-sendiri dulu. Setiap kotaknya diisi 1, ini 1, ini 1, berarti sudah terisi 3, sisa 1 karena elektronnya 4, satunya masuk ke kotak yang pertama lagi, yaitu berpasangan. Spinnya sekarang ke bawah. Nanti kalau P-nya isinya 5, berarti elektron kelima masuk ke kotak yang tengah, spinnya ke bawah. Demikian seterusnya. Oke, sekarang bagaimana cara menentukan golongan dan periode? Di konfigurasi Bohr, kita sudah belajar bahwa elektron valensi itu nomor golongan dan jumlah kulitnya itu berarti merupakan nomor periode. Maka bagaimana kalau kita coba di sini ada Mg12, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Atau dengan penyingkatan pakai gas mulia, berarti di sini Ne3s2. Berarti elektron terakhir ada di 3s2. Jumlah elektronnya 2, berarti elektron valensinya 2, golongannya 2, karena ada di subkulit S itu golongan A. Ya. Kemudian angka 3 ini menunjukkan sampai kulit nomor 3, berarti periodenya 3. Ya, kita perhatikan di sini keterangannya. Subkulit S artinya dia golongannya A. Jumlahnya ada 2 elektron, berarti golongan 2A. Kemudian nomor periodenya karena mengisi pada kulit sampai nomor 3 berarti periode 3. Maka Mg golongan 2A periode 3. Nah, untuk lebih mudahnya perhatikan
tabel panduan untuk menentukan nomor golongan dan periode. Di dalam sistem periodik unsur dikenal ada 8 golongan A dan ada 8 golongan B, ya. Nah, golongan A itu elektron valensi atau elektron di kulit terluarnya itu hanya sampai subkulit S dan subkulit P. Jadi jika seperti ini, kulit terluarnya ada di subkulit S, pasti dia golongannya A. Ya, untuk S1 berarti ini golongannya 1A. S2 golongannya 2A. S2 ditambah P1 golongannya 3A. Demikian seterusnya sampai S2 P6 berarti golongannya 2 ditambah 6 maka 8A. Nah, jika kulit paling luarnya itu berisi subkulitnya itu S dan D, maka golongannya adalah golongan B. Ada golongan 1B sampai 8B. Ya, jadi kalau S-nya 2, D-nya 1, maka elektronnya 2 ditambah 1. Itu merupakan golongan 3B. S-nya 2, D-nya 2, berarti 2 ditambah 2, berarti 4B. Sampai S2, D3, berarti 5B. S1, D5, ini 6B. S2, D5, 7B. Nah, pada golongan 8B, ini ada 3 kategori, yaitu bisa S-nya 2, D-nya 6, ini dijumlah 8. Kemudian S-nya 2, D-nya 7, jumlahnya 9. S-nya 2, D-nya 8, jumlahnya 10. Tiga-tiganya ini masuk golongannya 8B, karena hanya ada sampai pada golongan 8. Kemudian jika S-nya 1, D-nya 10, itu golongannya 1B. S-nya 2, D-nya 10, itu golongannya 2B. Oke, di sini ada contohnya yang dituliskan di dalam tabel. Misalnya di sini ada hidrogen nomornya 1, berarti konfigurasinya hanya 1 S1. S berarti dia golongannya pasti A. S1 elektron di S cuma 1, berarti 1A. Angka kulitnya 1 S1, berarti hanya mengisi 1 kulit, berarti periodenya 1. Kemudian di bawahnya Na11. Ya, kulit terluarnya di sini adalah 3S1. Berarti angka 3S berarti mengisi sampai kulit nomor 3, berarti dia periode 3. S berarti golongannya A. 1, S-nya hanya 1 elektron, berarti 1A. Ya, itu untuk golongan A. Kemudian kita lihat untuk yang contoh golongan B. Di sini ada Mn. Di sini kulit terluarnya ada di 4S2, 3D5. Berarti S dan D. Berarti golongannya B. Jumlah elektronnya dijumlahkan. S-nya 2, D-nya 5. Berarti jumlahnya 7, berarti golongannya 7B. Kulit paling luarnya yang terisi yaitu kulit 4S. Berarti periodenya periode 4. Ya. Sampai mengisi kulit nomor 4. Itu berarti periode 4. Oke, sekarang kita aplikasikan ke contoh soal. Unsur zirconium Zr mempunyai nomor atom 40. Tentukan konfigurasi elektron, bilangan kuantum, golongan, dan periode. Kita bahas yang pertama, konfigurasi elektron. Zr nomornya 40. 40 ini akan menempati subkulit 1s2, 2s2, 2p6, 10, 3s2, 3p6, 3s2, 20, 3d10, 30, 4p6, 5s2, 4
D2. Ya, jadi jumlahnya semuanya ada 40. Ini konfigurasi elektronnya. Pertanyaan yang kedua, harga keempat bilangan kuantum. Maka untuk mencari bilangan kuantum yang dilihat adalah elektron paling luar, 4D2. Nah, 4D2 berarti 4 ini menunjukkan jumlah N, berarti bilangan kuantum utama, yaitu 4, karena berada di kulit keempat. Maaf, ini harusnya kulit keempat, ya, bukan ketiga, karena N-nya sama dengan 4. Kemudian L-nya sama dengan 2. L ini dilihat dari subkulitnya, yaitu D. Kita tahu S itu sama dengan 0, P itu 1, L itu 2. D, ya, sampai subkulit D itu L-nya sama dengan 2. Kemudian M sama dengan -1, ini karena penempatan di dalam orbitalnya. Maka kita lihat gambar orbital 4D2. D berarti jumlah orbitalnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Tapi D-nya hanya berisi 2 elektron. Maka elektron ini terisi di kotak yang pertama, spinnya ke atas. Di kotak yang kedua, spinnya juga ke atas. Yang lain masih kosong. Nah, berarti di sini posisinya magnetiknya berarti paling ujung ini harganya adalah -2. Kemudian ini -1. Kemudian yang di tengah 0. Kemudian +1, +2. Nah, karena kulit terakhirnya ada di kotak kedua, spinnya ke atas di sini berarti dia magnetiknya -1. Ya, maka dari ini kita juga bisa menentukan bilangan kuantum spin karena arahnya ke atas maka +1/2. Ya. Sehingga bilangan kuantum untuk ZR, N-nya 4, L-nya 2, M-nya -1, dan S-nya +1/2. Oke, terakhir golongan dan periode. Karena berakhir di blok D, berarti pasti golongannya B. Maka kita lihat di 5S2 dan 4D2. Karena ini elektron paling luarnya untuk ZR. Berarti 2 ditambah 2, 4. Angka 4 harus dituliskan dalam angka Romawi, berarti 4B. Ya, ada di golongan 4B. Kemudian periodenya didapat dari tingkat energi tertinggi pada konfigurasi elektron, yaitu 5, yaitu pada 5S2, sehingga ada di periode 5. Demikian pembahasan tentang konfigurasi elektron subkulit atau konfigurasi elektron kuantum. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan atau pengarahan atau memberikan informasi yang jelas buat kalian untuk memahami tentang materi konfigurasi elektron ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.